Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Inilah alasan kenapa ayam petelur tetap bertelur meski tidak dikawini dengan ayam jantan, bray. Sebenarnya semua ayam itu sama saja. Bedanya ayam petelur mempunyai sel telur paling banyak di antara ayam-ayam lainnya. Nah, ayam betina itu punya sel telur yang bisa berubah jadi telur setelah jeda waktu 24 jam hingga 27 jam, bray. Dengan catatan dia mengkonsumsi nutrisi yang cukup loh ya. Cuman sel telur ini tidak bisa menetas jadi ayam, bray. Konon katanya ini orang yang ngutang gak mau bayar-bayar, braya. Jadi yang ngutangin itu mendoakan supaya jadi sapi, braya. Kan teorinya orang yang terzolimi doanya akan kabul, braya. Pada akhirnya pun jatuhnya kabul kan. Lalu berobatnya pun sangat jauh, braya. Harus ke Afrika loh. Inilah alasan kenapa harga cengkih kian mahal, bray. Karena hidupnya di tanah tertentu. Kebanyakan hidup daerah dataran tinggi. Nah, dulu daerah Kalimantan ada program transmigrasi, bray. Lalu dibekali oleh pemerintah dengan tanaman cengkih. Namun juga tak berselang lama tanaman tersebut hampir semuanya sudah mati, bray. Nah, selain itu alasannya adalah ketika berbuah pohon cengkih ini hanya bergantung dengan musiman, bray. Hanya 1 tahun sekali. Makanya banyak masyarakat mengganti dengan karet dan sawit, bray. Untuk harga sekarang itu harganya Rp120.000 per kilogram. Nah, sekarang banyak tanaman tersebut yang masih tersisa. Pondok pesantren terkenal dengan kedisiplinannya, bray. Nah, salah satunya itu tidak boleh membawa handphone. Nah, lalu keuntungan dari orang tua untuk memasukkannya anaknya ke pondok pesantren adalah tidak perlu membelikan kuota tentunya. Kan tidak boleh bawa handphone. Nah, yang nomor 2, tidak khawatir anaknya pacaran dini, bray. Yang nomor 3, tidak perlu membelikan motor karena mereka semuanya di asrama. Nah, yang keempat adalah di anaknya akan lebih mandiri tentunya. Inilah pemantang mendulang emas ketika di lokasi, bray. Yang pertama adalah dilarang menyebut kata emas. Nah, diganti dengan kalimat lain harusnya. Banyak yang menyebut kalimat emas diganti dengan kalimat putri, bray. Yang nomor 2, bagi yang masuk lubang galian dengan kedalaman 5 meter lebih atau 5 meter ke atas tidak boleh yang jomblo, bray. Secara logika menurut orang tua, jika tanahnya ambruk paling tidak yang tertimbun itu sudah pernah menikah, bray. Dan konon katanya juga yang jomblo itu sering jadi tumbal. Makanya tidak boleh yang jomblo, bray. Memotas ikan sangat menggiurkan hasilnya, bray. Nah, adapun resikonya adalah ketika Anda ketahuan maka Anda akan dipidana 5 tahun penjara, bray. Dan didenda 5 miliar rupiah. Nah, tapi kan kalau penjualannya 6 miliar masih untung 1 miliar rupiah. Nah, lalu kesehatan bagi yang memakan secara tidak langsung itu merusak ginjal, bray, dalam jangka panjang. Nah, yang selanjutnya adalah merusak lingkungan. Ikan besar saja sudah loyo, apalagi yang kecil, bray. Untuk telur-telur itu langsung mati, sehingga kedepannya tidak ada lagi ikan, bray, jika semuanya memotas. Ketika kalian mendapatkan link seolah-olah bertanya atau menawarkan barang, bray, jangan langsung diklik. Kecuali itu pesan dari teman atau kerabat Anda, bray. Itu adalah semacam viewer yang akan menyadap semua medsos Anda. Dan yang paling berbahaya adalah dia akan menyadap SMS banking, billing atau semacamnya lah tentang banking Anda. Nah, kecuali Anda adalah ahli IT, pasti sudah paham akan hal ini.
terkecuali itu memang link jualan Anda. Nah, itu tidak apa-apa, bahaya kan. Semoga tidak pernah mendapatkan kasus ini, Bray. Inilah alasan kenapa kalian harus menanam pinang, Bray. Yang pertama, jarak tanamnya itu tidak terlalu jauh sehingga kalian bisa menanam itu padat dan otomatis banyak tanamannya dalam luasan hektaran, Bray. Nah, yang kedua adalah jangan takut panen kapanpun karena menjualnya kering, Bray. Tidak seperti sawit, kalau tidak panen dia akan busuk dan tidak laku. Nah, yang nomor tiga adalah harga stabil, Bray. Bahkan harganya sekarang bisa mencapai Rp50.000 ketika sudah kering, Bray, per kilo. Nah, kan mantap. Tanamlah pohon pinang, Bray. Inilah penyebab usaha ayam potong sudah mulai ketar-ketir, Bray. Dikarenakan ayam potongnya banyak yang mati mendadak karena dua alasan. Yang pertama adalah kualitas bibit ayamnya sudah mulai menurun. Nah, disebabkan indukannya dari atasan itu masih yang dulu-dulu, Bray, belum diperbarui atau diganti indukan baru. Nah, yang nomor dua adalah kualitas pakan juga sudah semakin menurun. Komposisi campuran pakan tersebut kian naik sehingga perusahaan mencampurkan pakannya itu dari hal-hal yang murah atau ya semacam lah ya, itulah pokoknya, sehingga kualitas pakan juga menurun lah intinya. Liburan kok di rumah aja, Bray? Jalan-jalan dong. Nah, ini destinasi wisata yang paling menarik untuk dikunjungi liburan Anda, yaitu Neval Van Java, Magelang, Jawa Tengah. Nah, terletak di lereng Gunung Sumbing, Bray, yaitu dijuluki Neval Van Java karena lantaran landscape rumah penduduk di sana seolah-olah bertumpuk, Bray, sehingga identik suasana itu seperti pedesaan di Neval, Bray. Mantap kan? Selain itu, rumahnya pun juga warna-warni selayaknya pelangi. Berkunjunglah ke Neval Van Java, Indonesia tentunya. Manfaat meminum teh di pagi hari bantu menurunkan berat badan. Ini nih alasannya. Yang pertama adalah teh yaitu rendah kalori, Bray. Yang nomor dua, kandungan dalam teh itu ada polifenol, berperan mengeluarkan kalori dalam tubuh, Bray. Yang nomor tiga, manfaatnya ada mencegah penyakit jantung. Dan yang nomor empat, mampu menurunkan resiko kanker. Dengan catatan jangan manis-manis tehnya. Itulah tadi, sering-seringlah minum teh tawar pagi hari. Secara garis besar, manfaat kelapa itu sama aja, Bray. Cuman kelapa hijau serabut merah ini mempunyai nutrisi yang lebih banyak dan tinggi. Ditambah rasa airnya lebih segar dan manis juga, Bray. Belum lagi daging dari kelapa tersebut walaupun semakin tua, dia tidak terlalu keras, Bray. Sesuai dengan manfaatnya, dikonsumsi langsung. Nah, beda dengan kelapa lain, karena untuk dan santan makanya dia juga mengeras. Itulah kenapa kelapa serabut merah ini lebih mahal ketimbang kelapa lain. Banyaknya usia dini sekarang kena penyakit ginjal, Bray. Untuk mereset ginjal Anda, makanlah umbut kelapa, Bray. Ya minimal 1 tahun sekali, tanpa disayur, langsung dimakan karena rasanya juga enak, gurih-gurih dan manis. Manfaatnya dari umbut tersebut yaitu fosfor untuk kinerja ginjal, Bray. Fungsinya membantu kerja ginjal untuk menyaring sisa-sisa makanan, menjaga pH darah tetap seimbang, seolah ginjal Anda direset ulang, Bray. Mantap kan umbut kelapa? Inilah 5 tanaman melindungi rumah Anda dari hal-hal yang gaib, Bray. Makanya paling tidak tanamlah 1 tumbuhan ini. Yang pertama yaitu tanaman bidara, terkenal dengan daun bidara, Bray. Nah, yang selanjutnya adalah zaitun. Nah, ada lagi yang nomor 3 itu kurma ajwa. Kalau tidak ada kurma ajwa, ya kurma biasa aja lah. Nggak ada kurma biasa, gantilah dengan salak, Bray. Nah, yang selanjutnya adalah
kaktus. Nah, terkenal dengan kaktus ini menyerap energi negatif katanya loh bray ya. Nah, yang terakhir adalah tanamlah bunga mawar bray. Nah, hampir semuanya tanaman-tanaman tersebut itu mempunyai duri-duri. Nah, duri-duri tersebut juga terkenal dengan menjaring-jaring ketika kuyang sedang lewat bray. Musim hujan masih belum reda bray, justru malah ini lagi banjir-banjirnya. Jika kalian suka memancing, jangan gunakan dulu memancing menggunakan kail. Ini lagi juga musimnya memancing menggunakan jaring bray. Nah, justru ketika menggunakan jaring itu ikan banyak yang akan didapat bray. Dikarenakan kalau menggunakan kail, ikan itu masih pada liar dengan adanya arus deras bray. Secara teori, jika di situ ada buaya sedang tidur pulas, berarti dia baru kekenyangan banyak makan ikan. Bahwa di situ banyak ikannya bray. Carilah buaya yang sedang tidur. Kalian pernah nggak bray memakan ikan lemon sole? Banyak masyarakat menyebutnya dengan sebutan ikan lidah bray. Konon ceritanya ini adalah ikan yang dimakan oleh Nabi Musa lalu sisanya bray. Nah, memang dalam Al-Quran sendiri atau dalam agama Islam disebutkan bahwa di dalam surah Al-Kahfi ayat 60 dan 61 menceritakan tentang ikan ini bray. Dan banyak masyarakat yang menyukainya, bahkan harus dikonsumsi oleh anak-anak karena mencerdaskan otak bray. Mantap kan ikan lidah ini untuk dikonsumsi anak-anak. Pernah nggak bray memakan bentuknya seperti ini nih bray, yaitu landak laut atau banyak orang menyebutnya dengan bulu babi. Nah, di balik cangkangnya menyimpan gonat bercita rasa lezat bray, dan harganya pun cukup mahal. Nah, warna gonat yang segar itu berwarna kuning cerah, rasanya seperti mentega bray. Bagi yang pernah makan pasti ketagihan, dan harganya itu 1 kilonya 1 juta rupiah bray. Nah, cara memakannya yang paling nikmat adalah ketika masih segar dan di tempat bray. Mantaplah bulu landak babi. Terkenal dengan kancil bray, ada pula yang menyebutnya dengan pilando. Nah, banyak yang mengira binatang ini adalah seperti rusa dan kijang bray. Sebenarnya hewan ini hanya sebesar kucing Anggora bray dan tidak bertanduk. Nah, karena hewan ini halal, oleh karena itu banyak diburu oleh masyarakat bray, sehingga hampir punah, dan hewan ini sudah dilindungi oleh negara sejak tahun 2018 kemarin bray. Jadi jika kalian menangkap hewan ini ketika dipublikasikan, bahaya bray, itu mungkin bisa ditangkap loh ya. Pemuda zaman sekarang pasti sudah tidak tahu dengan barang ini bray. Namanya yaitu ani-ani. Ada yang menyebutnya dengan ranggaman, ada pula yang menyebut dengan manggotil. Nah, barang jadul zaman dulu yang sudah dibilang punah bray, karena kalah dengan teknologi zaman sekarang. Nah, barang ini terbuat dari bambu dan kayu ditambah dengan silet bray. Nah, fungsinya untuk memanen padi ketika zaman dulu kala bray. Mungkin kalau nenek moyang kalian sudah menggunakan ini. Coba aja tanya sama nenek kakek kalian bray, sudah tidak menggunakan, ya pokoknya punah lah ya. Kenapa sih durian harus dibakar bray? Sebenarnya kalau dibakar itu lebih banyak manfaatnya ketimbang yang tidak dibakar bray. Ini ada 4 yang lebih utama manfaatnya. Yang pertama adalah kadar kolesterolnya hilang bray. Jadi yang punya kolesterol tinggi memakan durian ini justru malah mengurangi bray. Dan juga yang nomor 2, kadar gula juga hilang bray. Nah, yang ketiga, yang punya hipertensi tinggi nggak usah takut ketika makan durian bakar ini bray. Nah, yang keempat adalah bau durian tersebut yang menyengat juga hilang kalau sudah dibakar. Inilah pisang paling unik bray. Ada yang menyebutnya dengan pisang pidak. Nah, kebanyakan orang menyebut dengan pisang Sunan Bonang. Kenapa demikian?
Justru di dalam pisang tersebut isinya ada bijinya, Bray. Nah, bijinya tersebut pula untuk dijadikan tasbih. Konon katanya dulu Sunan Bonang menggunakan tasbih dari biji pisang ini, Bray. Mantap sekali lah pokoknya, unik sekali, dan ya pokoknya tanamlah pisang penuh berkah ini. Zaman dulu ketika anak kecil sedang jalan-jalan lalu melihat mobil jeep warna hitam, maka akan ditakuti bahwa itu adalah penculikan, Bray. Konon ceritanya setelah diculik maka akan dijadikan tumbal untuk pembangunan jembatan, Bray. Padahal tujuannya untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak terlalu lama jalan-jalan, Bray. Nah, cuman sebagian orang menganggap itu bahwa benar, Bray, sehingga memang terjadinya ketika membangun jembatan memang diadakannya tumbal anak-anak. Nah, itu adalah kesalahan orang dulu. Konon seperti itu ceritanya, Bray. Inilah tasbih paling mahal di Indonesia, Bray. Berasal dari Kalimantan Selatan, Martapura. Nah, dulu harganya 2 juta rupiah dan bahkan hingga 7 juta rupiah. Ada 3 alasan kenapa tasbih ini menjadi mahal, Bray. Yang pertama, bahan tasbih tersebut dari Turki atau Arab Saudi. Dan yang kedua, jika dipakai tasbih tersebut itu semakin mengkilap. Dan yang ketiga, tasbih tersebut paling kuat di antara tasbih-tasbih lainnya, Bray, karena keras sekali. Mantap kan tasbih Fukoha. Apa sih alasan mereka yang suka trail adventure ke hutan-hutan, Bray? Padahal yang jelas perlu modal banyak, capek, hilang waktu, dan mempersulit diri. Nah, sebenarnya mereka melakukan itu yang pertama karena hobi, Bray. Lalu menunjukkan jati diri kalau laki-laki itu harus suka berpetualang. Nah, ketika berpetualang, mereka akan melihat suatu hal-hal yang baru di jalan ataupun di hutan, Bray. Ketika itu pula maka dia akan merasa healing dan bebas lah gitu. Mantaplah para trail. Kenapa sih belut suka keluar malam, Bray? Nah, karena dia sama seperti halnya kelelawar, Bray, yaitu hewan nokturnal, mencari makan ketika malam hari, Bray. Banyak ikan-ikan kecil yang bisa dijadikan mangsa ketika malam hari karena ikan kecil-kecil tersebut sedang tidur, Bray. Nah, oleh sebab itu dia sering keluar malam untuk mencari makan. Nah, lalu jadi ketika kalian ingin berburu belut, berburulah di malam hari karena tinggal tangkap saja, Bray. Nah, kalau siang hari kalian harus memancing di lubang-lubang, Bray. Banyak yang mengetahui tentang emping belinju, Bray. Cuman banyak pula yang tidak mengetahui bagaimana tumbuhan belinju itu sendiri. Nah, kalau di perkampungan biasanya daun belinju itu banyak yang dijadikan sayur, Bray. Dikarenakan manfaatnya sama halnya seperti daun pepaya. Bedanya daun belinju ini rasanya tidak pahit, Bray. Dan manfaat yang paling utama daun belinju ini adalah meningkatkan metabolisme di dalam tubuh, sehingga tubuh Anda akan menjadi fit, segar, dan sehat tentunya. Pulau Kembang Banjarmasin. Nama pulau ini tidak sesuai dengan namanya di sana karena hampir tidak ada bunga atau kembang, Bray. Malahan yang banyak adalah kera-kera. Pulau ini hampir setiap hari dikunjungi oleh manusia atau wisatawan, Bray. Biasanya mereka selalu membawa oleh-oleh untuk kera-kera di sana tersebut. Nah, biasanya banyak yang mempercayai hal-hal yang mistik kalau anaknya yang sakit, bahkan sampai harus berkunjung 1 bulan sekali ke pulau tersebut, Bray. Unik karena ya tidak ada manusia, hanya semuanya kera, Bray. Pernah nggak, Bray, menghitung nafas kalian 1 hari 1 malam itu berapa jumlahnya? Di dalam kitab Wajah Sampai Kaputing disebutkan di sana di bab nafas bahwa 1 hari 1 malam itu adalah 4.320 kali nafas. Itu bagi orang yang normal tanpa olahraga, Bray. Nah, pernah nggak kepikiran menghitung nafas
kalian. Nah, kalau orang zaman dulu karena bisa menghitung nafas, di setiap nafas beliau-beliau para ulama itu ada tasbihnya bre. Jadi terhitung berapa jumlahnya. Oke kan? Nasi tumpeng bre. Pada awalnya tumpeng digunakan masyarakat Jawa dan sekitarnya, terutama Madura dan Bali, untuk membuat persambahan kepada gunung-gunung yang mendiaminya. Makanya bentuknya kuncup seperti Gunung Mahameru bre. Setelah Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia, nah lalu pembuatan tumpeng kembali disesuaikan dengan kaidah Islam. Biasa digunakan untuk perayaan hari-hari tertentu seperti syukuran, kenduri, dan lain-lain sebagainya. Jika kalian menanam pohon kelapa dalam 1 hektar, maka keuntungannya per bulan yaitu sekitar 18 juta rupiah bre. Begini cara menghitung bisnisnya. Yang pertama, 1 hektar itu bisa ditanam 125 bibit bre. Satu pohon menghasilkan 15 buah dalam 1 janjang. Nah, 15 buah tersebut dikali 125 pohon, maka akan menghasilkan 1875 buah per 2 minggu 1 kali panen bre. Otomatis kalau dalam 1 bulan 2 kali panen, kita kalikan saja 1875 dikali 2 sama dengan 3750 buah bre. 3750 buah dikali harga kelapa muda yaitu 5.000 rupiah, otomatis akan mendapatkan 18.750.000 rupiah per bulan bray. Kaya sekali. Kenapa sih rumah harus diberi plafon bray? Alasan pertama adalah agar terlihat rapi bray. Alasan yang nomor 2, mengurangi sarang laba-laba. Yang ketiga, mengurangi cicak buang air sembarangan. Nah, yang keempat, memanjakan hewan peliharaan Anda yaitu tikus supaya mudah jadi tempat tinggalnya bray. Maka bikinlah plafon di rumah Anda. Mantap sekali lah. Hewan terenggiling. Nah, satwa yang satu ini sudah dilindungi bray dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Nah, masih marak diperjualbelikan karena daging dan sisiknya dipercaya mengobati segala penyakit, terutama obat analgesik bray, mengatasi nyeri pasca operasi. Nah, dibilang hewan mistik, hewan ini juga bisa hilang sendiri ketika sudah ditangkap bray. Unik dan lucu kan? Tahu nggak bray, sebenarnya donat yang sering kalian makan itu diperkenalkan oleh orang Belanda bray. Dulu mereka menyebutnya dengan olikek, gelepung yang digoreng hingga kecoklat-coklatan menggunakan minyak babi. Dan dulu juga sebenarnya donat itu tidak bolong bray, melainkan bulat seperti untuk. Cuma ketika mereka menggoreng, di tengahnya banyak yang tidak matang sehingga dimodifikasi menjadi bolong-bolong bray. Lalu seiring berjalannya waktu dikasihlah sejenis selai-selai apapun topping-topping yang seperti halnya sekarang bray. Mantap kan? Benar nggak bray? Banyak makan kacang tanah, banyak pula akan menimbulkan jerawat pada wajah kita bray. Nah, sebenarnya makan kacang disinyalir bisa terjadi karena kandungan kadar asam lemak esensial omega 6 yang tinggi bray di dalamnya. Kalau makan kacangnya sedikit-sedikit saja itu tidak masalah. Nah, terkadang kalau kebanyakannya makan kacang itu nutrisi yang berlebihan menjadi peradangan dalam tubuh bray, sehingga jerawat pun akan timbul. Itu bray. Ketika kalian membangun sebuah rumah, untuk menyesuaikan planning ukuran sesuai kehendak kita, perlu rencana tukang yang ahli bray. Makanya sekarang ada pendidikan tentang teknik bangunan. Lalu seiring dengan berjalannya waktu pula, ada teknologi lebih maju lagi bray. Sudah ada jasa layanan dengan secara 3D. Jadi kalian bisa menaruh sesuai kehendak kalian tentang ukuran keranjang, tentang di mana letak TV dan lain sebagainya bray. Mantap sekali. Dalam dunia pertanian, petani selalu diganggu oleh hama bray. Salah satunya adalah lalat buah.
kebiasaan petani menyemprot pestisida yang dikenakan hanya daun atasnya, sehingga masih banyak telur-telur hama atau lalat yang belum kena semprot bray, terlebih lagi yang di bawah. Nah, sekarang lagi musimnya fogging lalat dengan menyemprotkan melalui bawah daun tanaman bray. Ya mantap lah pokoknya, sehingga kok semuanya bisa mati bray. Kalian pernah nggak bray memakan kacang pinus? Manfaatnya banyak sekali loh bray. Selain mempunyai vitamin C, juga ada nutrisi flavonoid. Nah, fungsinya yaitu sebagai suplemen diet, meringankan peredaran darah, nyeri lutut, kram menstruasi, bahkan obat meningkatkan memori pada lanjut usia bray. Jadi jika kalian sudah mulai agak lupa-lupa, perbanyaklah konsumsi kacang pinus ini bray. Nah, rasanya gurih-gurih selayaknya kayak kuaci gitulah ya. Mantap kan kacang pinus? Kenapa sih kita harus mengukur pH tanah bray? Nah, jika pH tanahnya tidak normal, maka tanaman tersebut tidak akan subur bray. Secara umum biasanya tumbuhan tersebut dia akan kerdil dan tidak akan cepat besar bray. Nah, seandainya kalian pupuk pun, pupuk itu juga tidak akan meresap karena pH tanah mempengaruhi mikroorganisme di dalam tanah tersebut bray, sehingga cairan pupuk atau pupuk yang lainnya itu tidak mampu diresap oleh tanaman-tanaman bray. Kapan sih kita harus melakukan peremajaan sawit bray? Maksud peremajaan sawit adalah mengganti tanaman yang lama itu menjadi tanaman yang baru bray. Nah, yang pertama adalah ketika ada pekerja sawit dijatuhi oleh buahnya, berarti menunjukkan pohon sawit yang ada itu sudah terlalu tinggi bray. Ketika memanen itu juga terlalu silau dengan matahari sehingga bisa dijatuhi. Karena juga bisa jadi itu artinya pohonnya sudah melakukan kesialan terhadap pekerja-pekerja, maka harus diganti dengan yang baru. Nah, yang nomor dua adalah jika produktivitas buahnya sudah mulai berkurang, tidak seperti dulu, nah itu juga harus diganti yang baru bray. Nah, sebenarnya syaratnya seperti itu aja sih. Iya enggak, itu ya yang jelas persepsi saya. Kalau persepsi kalian mungkin bagaimana? Kalian pernah dengar nggak bray dengan buah bintaro? Biasanya kebanyakan sekarang itu di taman-taman kota sudah ada pohon buah bintaro ini. Sebenarnya pohon ini berasal dari pesisir pantai bray. Nah, kebanyakan manfaat dari buah ini adalah sebagai pengusir tikus. Nah, kalau untuk anak pantai biasanya untuk dijadikan bola api bray, karena mempunyai serabut yang tebal bray, sehingga ketika dicelupkan dalam minyak mampu menyerap minyak itu banyak, sehingga nyala api pun jadi lama bray. Mantap kan buah bintaro? Jika kalian mempunyai keturunan kanker, sering-seringlah mengkonsumsi asam jawa bray. Ada yang menyebut dengan asam kamal. Nah, yang dikonsumsi adalah biji di dalamnya bray. Nah, biji tersebut diekstrak atau digiling layaknya seperti kopi bray, karena mempunyai antioksidan untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau sel-sel kanker yang akan tumbuh di dalam tubuh kita bray. Mantap sekali kan asam jawa. Rasa tahu yang dulu dan tahu yang sekarang menurut orang-orang berbeda bray. Kalau yang dulu orang bilang itu lebih terasa gurih-gurih gimana gitu, dikarenakan untuk menyaring patinya yaitu menggunakan manual atau dengan cara langsung diinjak-injak, sehingga air peluh dari semangatnya sang pejuang untuk pabrik tahu itu langsung menetes ke sari-sari pati. Baik, itu yang membuat rasa semakin nikmat. Nah, kalau sekarang itu sudah mulai menggunakan teknologi baru, yaitu dengan caranya ya mesin-mesin lah ya. Jadi sehingga rasanya ya itu aja lah pokoknya. Kue putu adalah makanan khas tradisional Indonesia bray. Kue ini terbuat dari tepung beras dibalut dengan parutan kelapa, dan di dalamnya ada gula merah sebagai intinya bray. Kue ini mempunyai ciri khas dari suara peluitnya, itu sebagai pemanggil pengunjung ketika ingin beli. Ada khas tersendiri lah ya. Berbeda lagi dengan dorayaki.
Bahannya sama persis dengan kue putu ini, cuman bedanya hanya dengan nama, Bray. Lalu untuk harga pun jauh lebih berbeda dengan kue putu ini, Bray. Jadi pada intinya adalah yang membedakan beda nama, beda harga. Makanan unik yang hampir punah dan tidak ada lagi, Bray. Namanya yaitu gatot, khas Gunung Kidul. Gatot ini terbuat dari singkong yang dikeringkan lalu disebut dengan gaplek. Nah, gaplek tersebutlah yang dimasak atau dikukus lalu dihidangkan dengan parutan kelapa, Bray. Ini sebenarnya makanan orang-orang zaman perang dulu. Cuman kalau dilihat dari segi warna atau teksturnya itu bikin takut, Bray, karena warnanya hitam-hitam seram gitu. Cuman kalau dari segi rasa menggigit, Bray. Bahkan ada manis-manisnya yang khas gitulah ya. Pokoknya gatot banget. Pernah dengar tidak, Bray, seorang ilmuwan yaitu Nikola Tesla. Nah, beliau adalah seorang fisikawan, teknisi, mekanik, dan menemukan suatu arus listrik yang bolak-balik, Bray, sehingga mampu menerangi sebuah perkampungan tanpa menggunakan kabel, Bray. Cuman penemuannya ini ditangkal oleh beberapa perusahaan listrik karena merugikan mereka, Bray. Sebenarnya niatnya baik, cuman orang baik selalu dihalangi dengan orang-orang yang penuh dengan bisnis, Bray. Ya, itulah keadaannya. Pernah gak, Bray, memakan nasi samin? Biasanya kalau di Indonesia adanya nasi samin ini ketika ada hajat-hajatan tertentu. Misalnya ada acara haulan keluarga yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Adapun nasi samin ini adalah khas Timur Tengah, Bray. Dulu kalau orang Timur Tengah menggunakan beras basmati. Nasinya atau berasnya itu agak panjang-panjang. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah menggunakan beras Nusantara tentunya, Bray. Dan rempah-rempahnya pun sudah dimodifikasi. Cuman ada juga yang sudah membuka warung-warung memang menjual nasi samin, Bray. Rasanya timur banget lah. Dalam dunia pertanian, ketika dulu ada planning penyemprotan persawahan menggunakan drone dan pada akhirnya terrealisasi, Bray. Nah, lalu ada planning lagi nih untuk pemanenan sawit menggunakan drone. Nah, pada akhirnya pula sudah mulai diwacanakan dan sudah dipraktekkan, Bray. Lalu ini yang berbahaya nih untuk para pekerja, ya nanti tinggal main remote aja, Bray. Tidak perlu lagi menggunakan egrek, Bray. Mantap kan? Bagi kalian yang lahir tahun 90-an apalagi tahun 80-an, Bray, pasti dulu suka yang namanya beli jajanan es serut ini. Dulu memang lagi rame-ramenya. Beliau ya para penjual hanya menggunakan es batu lalu diserut-serutkan agar es tersebut menjadi lembut, Bray. Nah, ketika sudah lembut lalu ditangkupkan dengan alat sederhana. Setelah itu hanya menggunakan sari manis lah ya, agar es tersebut ada rasa-rasa manisnya dan ditambah susu tentunya. Sekarang sudah kalah dengan namanya es salju, Bray. Itulah tadi, benernya sih sama aja, ya beda nama aja lah pokoknya. Zaman dulu sehat-sehat, Bray, padahal hanya mengkonsumsi tiwul. Secara tidak sengaja tiwul mempunyai 4 manfaat penting, Bray. Nah, untuk bagi yang pengen diet, sering-seringlah makan tiwul karena rendah karbohidrat. Tiwul juga mempunyai vitamin B kompleks, Bray, mengurangi anemia. Yang ketiga adalah mempunyai protein tinggi karena berasal dari umbi-umbian. Bagi yang pengen melatih otot, itu sering juga makan tiwul, bagus, Bray. Yang keempat adalah mempunyai vitamin B17. Nah, untuk mencegah kanker. Itu, Bray, alasannya kenapa orang zaman dulu sehat-sehat, Bray. Ada yang mengatakan tanamlah bambu dekat rumah, Bray. Fungsinya untuk mendatangkan rezeki dan menangkal energi negatif. Nah, sebenarnya itu adalah mitos, kecuali bagi Anda yang mempercayainya. Sebenarnya bambu itu banyak negatifnya karena tanaman invasif, Bray, yaitu penyebarannya sangatlah tinggi. Nah, yang kedua, bambu juga mengandung
zat aletopati. Juga itu maksudnya adalah mampu membunuh tanaman sekitar, bray. Karena tanaman sekitar pada akhirnya tidak mampu tumbuh karena terkena zat aletopati tersebut, bray. Apakah kalian suka dengan jengkol, bray? Atau ada yang menyebutnya dengan jaring? Nah, jengkol ini sebenarnya adalah makanan favorit asal Asia Tenggara, ya termasuk Indonesia. Nah, terkadang makanan jengkol itu ada yang keras, bray, karena jengkolnya tersebut itu udah terkadung tua lah ya di pohon. Nah, sebenarnya untuk melunakkan atau bikin jengkol itu empuk, nah itu tanam saja dulu di tanah, bray. Nah, ketika dia sudah mulai hampir tumbuh lalu bangkit, bray. Nah, otomatis ketika kalian masak, jengkol tersebut sudah lunak, bray. Tidak begitu keras atau merebusnya terlalu lama, bray. Mantap kan? Apakah di rumah kalian mempunyai tanaman anggur, bray? Dan apakah juga anggur tersebut tidak berbuah-buah? Nah, bagaimanakah cara untuk mempercepat agar anggur tersebut cepat berbuah, bray? Yaitu potong saja semua batang sekundernya, bray. Artinya batang yang bercabang. Nah, ketika kalian sudah memotongnya dan semua juga daunnya, otomatis 1 bulan kemudian semuanya akan berbunga, bray. Alasannya adalah ketika dia sudah gundul, maka nutrisinya akan mempercepat semua pertumbuhan daun dan itu dibarengi dengan bunganya, bray. Lagi ramai tentang masalah saweran terhadap koriah, bray. Sebenarnya adat saweran ini ada mulai zaman dulu. Nah, kalau dulu itu zamannya Muammar ZA, bray. Tapi beliau ketika disawer mengindahkan atau menolak terhadap saweran tersebut. Nah, adapun juga ada tentang kori di daerah Aceh, bray. Nah, bahkan sawerannya itu banyak sekali ditaruh di kupiah-kupiah. Nah, ini tergantung kita sendiri. Ini masalah akidah. Kalau masalah hukum Islamnya itu kita kurang tahu. Yang jelas ini masalah akidah akhlaknya, bray. Gitu. Jadi yang kenapa ini muncul karena yang disawer adalah perempuan, bray. Tanaman kesumba, bray. Dulu waktu kecil memang banyak sekali tanaman ini menyebar, bray. Nah, karena waktu dulu pula sebenarnya tanaman ini untuk mewarnai makanan, mentega, keju, bahkan dan yang lainnya. Dan untuk anak-anak pula juga aman untuk mewarnai kuku. Seiring dengannya waktu, tanaman ini kalah dengan adanya pewarna kimia, bray. Makanya tanaman ini sudah hampir tidak ada, ya karena itulah tadi pewarna kimia lebih murah dan lebih efektif tentunya. Asal usul nasi kuning, bray, banyak dijumpai seluruh Indonesia, terutama Jawa Tengah, Yogyakarta, Banjar, Manado, dan juga daerah Bali, bray. Nah, menurut sejarah, dari manakah berasalnya nasi kuning ini? Yaitu berasal dari daerah Jawa, bray. Lebih tepatnya kerajaan Hindu muncul. Nah, menurut kepercayaan, nasi kuning ini melambangkan emas yang berarti kekayaan dan kemakmuran, bray. Nah, sebenarnya kalau yang warna kuning itu menyehatkan karena pewarna tersebut dari kunyit, bray. Cuman sekarang banyak yang menggunakan kuningnya terbuat dari zat-zat kimia, bray, ya seperti kesumba dan lain sebagainya gitu, bray. Pasti banyak yang belum tahu tentang kayu galam, bray. Kayu ini biasanya tumbuh di daerah lahan rawa yang masam, bray. Nah, kebiasaan mereka selalu tumbuh itu dominan, bray, dikarenakan tumbuhan tersebut mampu membunuh tanaman lainnya yang semak-semak itu membuat tidak mampu tumbuh kecuali hanya tumbuhan galam tersebut, bray. Biasanya kalau di daerah Kalimantan itu paling banyak. Nah, kalau daerah Jawa kemungkinan hampir tidak ada. Nah, dan kebiasaan fungsi dari kayu galam ini tersebut adalah untuk membuat kayu pacang ketika mencor di daerah bangunan, bray. Bedanya kalau di daerah Jawa itu menggunakan bambu. Nah, kalau daerah Kalimantan itu pasti menggunakan galam, bray. Hilangkan kebiasaan mengantongi dompet, bray. Karena kenapa? Di dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan sakit pada saraf-saraf psikiatrik namanya, bray, ya. Saraf ini awalnya dirasakan pada bagian punggung, bray. Nah, bagian
bawah lalu menjalar ke paha. Nah setelah itu lalu menjalar lagi bray ke lutut hingga ke semua sumsum kaki. Nah itu bisa menyebabkan kesemuanya tadi itu melumpuhkan kaki sebelah bray. Nah itulah sebabnya kalian sering-sering mengantongi dompet bray ya. Kalau dompet dikantongin otomatis terdudukilah gitu. Genteng tanah atau terbuat dari tanah sudah jarang lagi dipakai bray. Padahal manfaatnya ketika Anda menggunakan genteng tanah yang jelas adalah ketika hujan itu tidak berisik bray. Yang kedua, rumah jadi adem bray, tidak panas. Cuman dengan adanya sebuah plafon dan lalu adanya produk-produk baru yang lebih ringan dan efektif, lalu genteng tanah tersebut jadi tersingkir bray. Jadi hampir sudah tidak ada lagi yang menggunakan genteng tanah bray. Bagi yang rumahnya genteng tanah pasti adem bray, dan kalau hujan juga tidak berisik tentunya. Apakah kalian pernah mendengar buah beluru atau buah sintok bray? Buahnya berbentuk seperti pete, cuman besar-besar bray. Nah buah ini manfaatnya untuk kecantikan, tapi bukan dikonsumsi loh ya. Nah buah ini yaitu kalau misalnya ditumbuk-tumbuk atau dilembutkan itu memperindah kulit dan memperhitam rambut Anda bray. Nah bahkan kalau dari akarnya dari pohon buah sintok atau beluru ini untuk mengobati penyakit sepilis bray. Pernah nggak bray kalian memakan buah kenitu? Ada yang bilang sawo Manila dan ada pula yang bilang adalah sawo durian, dan rasanya memang lebih enak ketimbang sawo pada umumnya. Itu menurut saya loh bray. Nah karena buahnya itu agak lunak-lunak, tidak memasir juga pada sawo lainnya bray. Ini agak lunak-lunak seperti agar-agar dan rasanya manis-manis kayak mengkudu, dan tumbuhannya pun pula itu lebih tinggi bray. Cuman bedanya buah ini biasanya itu musiman, tidak seperti sawo pada umumnya yang selalu berbuah bray. Rasanya lebih enak lah pokoknya ketimbang sawo biasa. Pernah nggak yang makan? Ya yang makan pasti komen lah. Buah jut bray. Nah buah ini sudah pada umumnya banyak ditemukan di pekarangan rumah-rumah mewah bray. Padahal tumbuhan ini adalah tumbuhan hutan. Cuman karena di hutan sudah mulai gundul dan habis dijadikan perumahan, maka tumbuhan ini juga semakin langka bray. Maka oleh sebab itu tumbuhan ini pun semakin mahal harganya loh ya. Nah bagi yang pernah makan pasti pengen makan lagi, karena ya ada nggak, pasti nggak ada ya kan. Itulah pokoknya buah jut bray. Biasanya para adu ayam pasti mengerti tentang ayam-ayam jago bray. Nah untuk ini lagi musimnya yaitu ayam jago kaki gajah bray. Nah selayaknya kalau diadu itu kayak sumo bray, itu kuat sekali dikarenakan mempunyai kulit yang tebal selayaknya kulit di kakinya bray. Nah itulah kenapa dinamakan ayam kaki gajah, karena selain kulit yang tebal, kakinya juga sebesar kaki gajah bray. Itulah mantap sekali lah pokoknya. Apakah kerabat Anda atau Anda sendiri pernah mengalami gatalan atau bruntusan bray, terutama pada anak-anak? Berikanlah obat herbal, dan yang paling aman yaitu ciplukan bray. Nah karena ciplukan ini mengandung berbagai vitamin dan polifenol untuk mengobati segala penyakit bray. Bahkan yang terutama adalah gatal-gatal beruntusan pada anak bray, dan untuk orang tua juga bisa bray. Manfaat ciplukan banyak sekali loh ya, mantap kan? Yang suka nanam-nanam lombok di sekitar rumah atau pekarangan rumah bray, nah potongi saja batang sekundernya bray ya, yaitu batang yang bercabang-cabang. Nanti lomboknya akan tumbuh dan tinggi, buahnya pun juga akan lebih banyak ketimbang cabangnya itu tidak dipotong bray. Karena kalau sudah dipotong-potong itu otomatis dia akan tinggi, lalu buahnya pun akan lebih lebat ketimbang yang tidak dipotong bray. Kalau tidak dipotong itu memang cepat berbuahnya,
Bedanya nanti kerdil dan tidak begitu banyak buahnya. Itulah pokoknya, potongin aja dulu batangnya, bray. Mantap kan? Inilah trik memancing ikan bukan predator, bray, ya, sejenis ikan nila, wader atau puyau dan sebagainya. Nah, gunakanlah lumut, cuman bukan hanya sekedar lumut, bray. Berikanlah masako atau roiko lah ya, penyedap makanan, karena lumut Anda akan lebih terasa oleh ikan, bray. Jadi untuk mengundang ikan-ikan itu untuk mendekat, bray, maka otomatis akan gacor sekali untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak, bray. Mantap kan? Para mekanik milenial sekarang sudah menggunakan dial motor tersebut atau pengukur bidang datar itu menggunakan aplikasi, bray. Nah, aplikasi tersebut sudah tersedia di Play Store. Itu tergantung, kalau masalah detail atau tidaknya itu tergantung handphone Anda. Kalau handphone Anda semakin canggih, maka itu semakin presisi dial motornya tersebut, ya. Pokoknya mantap lah ya, tidak susah-susah harus beli lah ya, tinggal download aja gitu ya kan. Yang jelas itu lebih efisien, efektif, dan mantap tentunya. Seperti yang kita ketahui, pohon gaharu adalah pohon paling mahal di dunia, bray. Karena pohon tersebut adalah bahan utama untuk pembuatan minyak harum. Nah, untuk itu pohon tersebut harus menimbulkan dulu gubalnya, tidak semerta-merta langsung jadi minyak harum, bray. Nah, untuk menimbulkan gubal gaharu tersebut biasanya harus disuntikan atau didekor dengan virus, bray. Nah, untuk menyuntikan tersebut pun harus menunggu kesabaran 1 tahun dan bahkan bisa 1,5 tahun untuk menimbulkan gubal tersebut. Untuk itu pula harus ya ada kesabaran lah, karena itulah gubal baharu jadi mahal, bray. Bagi Anda yang masih memiliki motor cuman bannya belum ban tubles, bray. Nah, biasanya kalau belum ban tubles itu kan sering bocor, bray. Gantilah ban dalamnya tersebut menggunakan selang kabel. Nah, selang kabel itu karena kuat dan otomatis tidak mungkin bocor. Nah, pokoknya lebih mantap lah ya kan. Itu manfaat lah. Nah, itulah pokoknya yang jelaskan lebih kuat dan mantap. Ya, itulah mantap lah pokoknya. Bagi Anda yang memiliki buah durian, sebenarnya ini berlaku semua buah, bray. Nah, ketika buahnya tersebut mempunyai pentil yang banyak, maka harus dikurangi beberapa pentil tersebut. Karena kalau pentilnya banyak, maka akan nutrisinya terbagi kepada buah-buah yang lainnya. Nah, untuk memperbesar buahnya harus dikurangi, bray. Ya, jadi otomatis nutrisi dan segala sesuatunya akan fokus ke beberapa buah yang disisakan lah. Nah, seperti itu, bray, untuk menjadikan buahnya itu lebih besar ketimbang biasanya, bray. Mantap kan? Untuk menghemat bahan bakar atau gas yang sudah semakin mahal, bray, gunakanlah oli bekas, lalu hanya menggunakan blower. Blower itu adalah sejenis kipas angin yang meniup secara terus-menerus, bray. Lalu otomatis api akan menyala karena tiupan blower tersebut dan tetesan oli bekas, bray. Maka otomatis akan jadi lebih hemat dan ya mantap lah tentunya. Inilah trik para mekanik, bray, atau para bengkel. Biasanya ketika mengisi minyak rem, kebanyakannya masuk angin, bray. Untuk mengurangi atau mengatasi masalah itu, gunakanlah semprotan minyak harum atau selang penyemprot, bray. Seperti contohnya botol Kispray. Nah, gunakanlah selang tersebut lalu dipasang ke kepala remnya dan lalu disemprot-semprotkan, dan otomatis pula maka anginnya akan berkurang dan kebanyakannya pun bahkan bisa hilang, bray, dan mantap tentunya. Teruntuk para pembalap, biasanya yang utama adalah balap drag atau jarak pendek, bray. Nah, kebiasaan pula kelajuan motor atau kecepatan motor itu tergantung ban. Nah, jika bannya itu elastis, maka akan semakin nempel ke aspal dan ya
itulah pokoknya. Nah, untuk mengetahui seelastis apa bannya, putarkan saja menggunakan ya standar 2 dan terlihatlah seelastis apa ban Anda, bray. Jika semakin elastis maka semakin mantap. Di balik sang juara para pembalap sepeda motor adalah mekanik, bray. Mekanik pula juga kerjasama kepada tukang bubut. Nah, tukang bubut ini adalah seorang yang merenovasi pada mesin, yaitu adalah kasnya, bray. Nah, ketika kasnya itu adalah diperbesar dengan piston yang baru, maka untuk itu piston atau bubutan yang pas adalah ketika piston tersebut dimasukkan ke dalam kas itu tidak langsung turun, bray. Itu tuh melainkan pelan-pelan, seolah-olah itu sepan dan hampir sama. Artinya ya ada selisih sela sedikit saja gitu, bray. Otomatis akan mengeluarkan ledakan-ledakan angin dan api yang lebih kenceng. Pada akhirnya motor pun juga kenceng banget, bray. Salah satu tradisi unik di Kalimantan adalah memberi makan siluman buaya, bray. Biasanya orang-orang yang memberi makan ini adalah garis keturunan tertentu, karena nenek moyang mereka lah yang awal mula memberi makan siluman ini, sehingga garis keturunan itulah yang selanjutnya meneruskan tradisi ini, bray. Ketika tidak memberi makan dalam tahunan, biasanya anak mereka itu sakit, bray. Dan pada akhirnya keturunan ini terus-menerus menjalankan rutinitas tradisi ini, bray. Ya, itulah keadaannya, bray. Mantap kan? Bagi Anda yang mempunyai pagar rumah besi, nah biasanya besi tersebut itu kebanyakannya bolong, bray. Nah, oleh sebab bolong tersebut dan kebanyakannya pula kemasukan air, pada akhirnya kalau sudah kemasukan air itu akan cepat bertagar dan berkarat, pada akhirnya pula dan cepat rusak, bray. Untuk mengetahui kemasukan air tidaknya itu yang posisi paling bawah adalah di bor, bray, untuk mengeluarkan air-air yang dalam besi tersebut, sehingga pagar Anda akan jadi lebih awet ketimbang tergenang oleh air, bray. Untuk servis sepeda motor, tidak hanya para pembalap motor yang harus selalu diservis, bray. Padahal ini untuk semua motor, ya artinya umum lah ya. Ketika motor Anda sudah mulai tua, biasanya akan ada waktunya akan mengganti setang seher. Nah, dalam setang seher tersebut otomatis akan mencopot sebuah bandulan untuk menggapit setang tersebut, bray. Nah, ketika dipasang kembali terkadang ada yang tidak rata. Sebagaimana pada mekanik yang ahli tentunya akan rata sehingga simetris, bray. Nah, kalau untuk mengetahui simetris tidaknya, yaitu menggunakan kawat lah ya, yang dipasang lalu diputar. Ketika putarannya tersebut simetris dan tidak sangkut, itu berarti mantap lah mekaniknya gitu, bray. Iya nggak? Tahu nggak, bray, orang zaman dulu kalau bikin dak atau rumah tingkat menggunakan kawatnya itu dari bambu, bray. Buktinya sudah puluhan tahun ketika dibongkar, bambu tersebut masih utuh dan terlihat masih kuat, bray. Nah, karena ya kalau orang dari zaman dulu itu bukan hanya sekedar bambu, karena juga ditambahi dengan doa-doa kemungkinan besar, bray. Mantap lah ya. Bagi Anda yang mempunyai ternak ayam, apalagi ayam petarung, bray. Nah, kadang-kadang ketika musim hujan dia juga terkena flu. Maka untuk memperkuat ayam tersebut, berikanlah abu dari kelaras pisang atau daun pisang yang sudah dibakar, bray. Lalu campurkan dengan makanannya. Biasanya itu untuk mengobati batuk pada ayam dan berlendir lah ya. Nah, mengurangi lendir pada ayam, bray. Jadi ayam Anda akan sehat dan mantap tentunya. Kalian pasti tahu, bray, sebenarnya jamur itu akan tumbuh di tempat yang lembab-lembab, bray. Seperti halnya jamur yang tumbuh di bawah atang atau benduso kuburan, bray. Nah, sebenarnya
Jamur-jamur ini juga akan menyehatkan loh ya, bukan jamur mushroom yang tumbuh pada kotoran. Kalau jamur seperti ini halnya sama dengan jamur tiram atau jamur timur lainnya, Bray. Jadi bisa dikonsumsi. Cuman kalau di tempat-tempat seperti ini harus minta izin dulu sama Mbak gitulah ya. Ya pokoknya itulah, izin dulu lah ya. Mantap. Pernah viral, Bray, yaitu adanya padi terapung di luar negeri. Nah, untuk di Indonesia sendiri, daerah Jogja sudah mengaplikasikannya. Kelebihan dari padi terapung ini adalah ketika dia banjir tidak akan tenggelam, dan ketika dia surut juga akan menyesuaikan, Bray. Nah, otomatis padi pertumbuhannya akan normal seperti halnya padi pada umumnya lah ya. Jadi ya pokoknya mantap lah pokoknya kalau padi terapung ini. Ya bisa diikuti lah ya, petani milenial tentunya. Indonesia adalah terkumpulnya beberapa pulau-pulau sehingga menyatu jadi negara kita, Bray. Nah, potensinya adalah otomatis akan dikelilingi oleh lautan. Nah, lautan itu sendiri sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa, yaitu seperti daerah Aceh ini untuk memanfaatkannya budidaya kerang hijau, Bray. Kan tahu sendiri kerang hijau harganya lumayan mahal, bahkan hampir ratusan ribu rupiah. Nah, kalau bisa memanfaatkan untuk budidaya kerang hijau, maka tidak lama ya pokoknya semoga Indonesia menjadi makmur, Bray, dengan adanya kerang hijau. Kebanyakan para petani sekarang untuk membersihkan gulma menggunakan herbisida, Bray. Padahal herbisida tersebut banyak mengandung zat kimia sehingga tanaman-tanaman para petani juga akan ikut terganggu karena zat kimia tersebut, Bray. Padahal sekarang juga ada alat manual untuk membersihkan gulma-gulma pada tanaman para petani tersebut, Bray, sehingga tanamannya akan menyehatkan apabila dikonsumsi oleh manusia tentunya. Mantap kan? Untuk para pemancing yang di laut, ketika Anda sudah di tengah laut, Bray, kadang bingung di mana sih letak-letak di mana banyak ikan, Bray, karena semuanya rata. Sebenarnya acuan yang paling utama adalah ketika di situ banyak burung, berarti menunjukkan di situ banyak ikan, Bray. Karena mata burung itu tajam. Selain tajam, juga dia bisa memantau dari atas bahwa di sekitar banyak ikan, Bray. Jika di situ banyak burung, maka mancinglah di sekitar situ, maka akan mantap lah ya. Otomatis ikannya pun juga banyak, Bray. Kita petunjuknya gunakanlah burung ya. Kalau menggunakan GPS belum tentu benar ya, enggak kan ya itulah pokoknya mantap lah. Dalam setiap pendulangan emas biasanya tergantung lokasinya, Bray. Adapun lokasi tersebut biasanya pula terdapat di titik-titik tertentu. Nah, ini sekarang lagi rame daerah Kalimantan Tengah, terdapat banyak sekali emas, Bray, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk mendulang emas di lokasi tersebut. Dikarenakan itu juga karena ada warga yang mendapatkan emas itu hampir kiloan, Bray, ya, di dalam batu. Nah, emas ini pun juga berbagai macam-macam di dalam tanah, dan kebanyakannya itu di dalam batu yang menempel pada batu-batu tersebut lah ya, Bray. Nah, biasanya lalu kalau yang menempel dalam batu itu ditromol nantinya, Bray. Mantap kan? Inilah filosofi menaruh pisang di depan tenda pengantinan, Bray, atau resepsi ketika mengadakan acara pernikahan. Nah, sebenarnya filosofinya adalah ketika ditaruh pisang, maka itu menggambarkan nanti supaya pasangan pengantin ini setia sehidup semati, Bray. Dikarenakan pohon pisang itu berbuah hanya satu kali, Bray. Nah, otomatis juga yang harus matang lah ya. Nah, kalau kurang matang ya diwarnain lah ya agar cintanya agak-agak palsu gitu, Bray. Mantap kan pohon pisang?
Bagi Anda yang mempunyai mobil, harap cek radiatornya, bray. Ya minimal 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali paling tidak. Karena dalam radiator tersebut terkadang ada sumbatan-sumbatan kotoran sehingga sirkulasi air untuk memperdingin mesin itu jadi tersumbat. Pada akhirnya mesin pun bisa overheat, bray. Terlebih lagi yang menggunakan air radiatornya itu air dari keran rumah, tidak menggunakan air radiator yang beli lah pokoknya ya. Itulah untuk merawat mobil Anda, bray. Seorang tukang harus mempunyai pemikiran yang imajinatif, bray, untuk mempermudah pekerjaannya. Nah, bagi kalian yang ingin memplester dinding, ya buatlah inovasi dari kompresor ditambah dengan galon bekas, bray. Lalu dirakitlah semacam untuk semprotan pada umumnya, bray, ya seperti semprotan untuk pengecetan. Cuman bedanya kalau sudah menggunakan galon itu diisi dengan cor-coran untuk ya memplester tembok lah, bray. Ditembak dengan angin yang kencang maka akan cepat, bray. Kalau yang masih uji coba wajar lah belum berhasil. Mantap kan? Anak zaman sekarang sudah tidak percaya lagi dengan hal-hal yang bau mistik, bray. Nah, ini dia adalah bentuknya rantai babi, bray. Nah, konon katanya ini didapat ketika sudah mengalahkan Raja Babi. Oleh sebab itu mempunyai daya magic yang luar biasa. Dan yang pertama adalah untuk pesugihan, bray. Nah, yang kedua untuk kekebalan tubuh konon katanya. Cuma masalah kekebalan tubuh sekarang sudah tidak berguna lagi karena tidak ada perang, bray. Nah, itulah pokoknya. Mantap kan rantai babi? Inilah perawatan untuk ayam petarung yang jarang diketahui, bray. Yang pertama, rendamlah ayam tersebut di air es, bray, untuk memperkuat kakinya. Dan yang kedua, berilah pemberat ketika dalam keseharian, karena ketika bertarung maka ayamnya akan sangat lincah nantinya, bray. Itulah 2 trik untuk memperkuat ayam petarung Anda, bray. Dan ini jarang diketahui orang loh ya. Mantap kan?